Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fernandes Syamsuddin dari Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan NIM 2441 6261 2012 dari kelas MN 24. Di sini saya akan menjelaskan cara menganalisis data menggunakan SPSS dengan metode uji T dependen dan uji T independen. Yang pertama kali akan saya uji adalah uji T dependen. Berikut adalah datanya. Datanya ada 30 buah data, di mana variabel satunya saya beri nama pretest dan variabel 2-nya saya beri nama posttest. Sebelum kita lanjut, kita harus uji normalitas dulu untuk mengetahui apakah data yang kita miliki ini berdistribusi normal atau tidak dengan cara analyze, descriptive statistic, lalu explore, masukkan variabel 1 dan variabel 2-nya itu ke dependent list. Habis itu plot, factor levels, time and length, normality itu dicentang, continue, oke. Berikut adalah hasil uji normality pada data yang telah kita miliki. Nah, dengan menggunakan Shapiro-Wilk, untuk pretest kita dapat signifikan di 0,075. Artinya ini berdistribusi normal karena ini lebih besar daripada 0,05. Untuk posttestnya sendiri menggunakan Shapiro-Wilk signifikan di 0,000. Ini lebih kecil daripada 0,05. Artinya data untuk posttest itu tidak normal. Karena salah satu dari data yang kita punya ini tidak normal, kita lanjut ke uji Wilson dengan cara analyze, parametric test, legacy dialogues, kemudian to relate sample. Masukkan pretest ke variabel 1 dan posttestnya ke variabel 2. Kita menggunakan tes Wilson. Option, deskriptifnya jangan lupa untuk dicentang. Continue, oke. Berikut adalah hasil kita menggunakan uji Wilson ya. Nah, didapat negatif range-nya itu 0. N-nya itu 0. Artinya tidak ada data yang turun dari posttest ke pretest. Min range-nya 0, sum of range-nya 0. Positive range-nya ada 29. Artinya ada 29 orang yang nilainya naik dari pretest ke posttest. Min range-nya ada 15,00, sum of range-nya ada 435,00. Size-nya ada 1 orang. Artinya ada 1 orang yang nilainya sama antara posttest dan pretest. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan table output di atas, ketahui nilai asymsig 2-nya itu 0,00. Ini lebih kecil daripada 0,05. Maka HA diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata antara hasil belajar pretest dan posttest. Artinya, terdapat pengaruh pelatihan kewirausahaan dalam meningkatkan skill wirausaha pada pelaku UMKM. Selanjutnya kita akan bahas dengan data kelompok
uji T independen. Berikut adalah datanya, ada 30 data. Ini adalah data kelompok kami tentang penjualan teh poci. Untuk lokasinya ada di Teluk Jambe Barat dan Teluk Jambe Timur. Kode 1 itu Teluk Jambe Barat, kode 2 itu ada Teluk Jambe Timur. Oke, sebelum kita mulai lanjut, seperti biasa, kita harus cek normality dulu, apakah ini datanya normal atau tidak gitu. Analyze, descriptive statistic, kemudian explore, masukkan dependent listnya itu tingkat penjualan, dan faktor listnya itu lokasi. Nah, to plot, seperti biasa, faktor levels, time and lift, normality, dicentang, continue, optionnya exclude cache list twice, continue. Oke. Nah, ini adalah hasil output SPSS-nya. Untuk tes normality-nya kita bisa lihat di sini menggunakan Shapiro Wilk ya. Di Teluk Jambe Barat signifikannya 0,00. Artinya datanya tidak normal nih. Untuk di Teluk Jambe Timur Shapiro Wilk juga ya. Signifikan di 0,159. Artinya di Teluk Jambe Timur ini datanya normal. Karena datanya ada yang tidak normal salah satu ya. Jadi kita lanjut nih menggunakan uji tes Mann-Whitney dengan cara analyze, non-parametric test, kemudian legacy dialogues ya. Habis itu two independent sample. Karena ini kan pakai 2 data ya. Nah, di sini kita masukin tes variabelnya itu tingkat penjualan. Lokasinya itu kita taruh di grouping ya. Nah, define group. Terus karena datanya ada 2, jadi kita tulis 1 grup 1, 2 grup 2. Continue. Test type-nya Mann-Whitney. Kemudian optionnya jangan lupa di descriptive, dicentang, continue, oke. Nah, ini adalah hasil uji tes Mann-Whitney-nya. Dimana main ring-nya ada 14,53, Teluk Jambe Barat. Terus sum of ranks-nya ada 218,00. Teluk Jambe Timur ada di main ring-nya ada 16,47. Dan sum of ranks-nya ada 247,00. Nah ya, berdasarkan hasil analisis data, asumsinya itu ada di 0,547. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara kedua lokasi, yaitu lokasi Teluk Jambe Barat dan Teluk Jambe Timur. Terus kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat penjualan per cup teh poci di Teluk Jambe Barat dan Teluk Jambe Timur. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan di uji Mann-Whitney yang ini 0,547 ya. Sehingga hipotesis 0H0 diterima dan hipotesis alternatif HA ditolak. Oke, segitu dulu video untuk penjelasan menganalisis data di SPSS menggunakan uji dependent dan independent. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.